Halo semuanya, saat ini saya berada di Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, lebih tepatnya di mata air Lem. Di tempat ini ada peninggalan bangunan kolonial, yaitu bangunan PAM yang berada di atas bukit. Ekosistem alam masih terjaga di sini karena masih banyak pohon besar yang berdiri kokoh untuk menjaga kesediaan air terjaga. Tempat ini dibangun sekitar tahun 1930. Banyak cerita mitos warga setempat tentang tempat ini. Bangunan itu, dengan segala keruntuhannya, memiliki keindahan tersendiri. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang perlahan menguasai kembali apa yang dulunya dibuat oleh manusia. Meskipun ditutupi semak belukar dan tanaman rambat, ia tetap berdiri tegak, memancarkan aura misterius yang mengundang imajinasi untuk menyusuri kembali jejak-jejak masa lalu yang tersembunyi di baliknya. Di jantung kota Tondano, tersembunyi sebuah bangunan kuno yang dikenal sebagai PAM peninggalan Belanda. Bangunan ini, dengan arsitektur klasiknya yang megah, bukan lagi pusat distribusi air, melainkan penjaga serita-serita lama yang berbisik di antara pepohonan rimbun. Bangunan itu dikelilingi oleh hutan kecil yang sejuk, pohon-pohon besar dengan akar-akar yang mencengkeram tanah. Menjulang tinggi Siolola ingin menyentuh langit, menciptakan kanopi alami yang melindungi bangunan dari terik matahari. Sinar mentari yang menembus sela-sela daun menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari di dinding-dinding tua, menambah kesan misterius pada tempat ini. Suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di belakang bangunan Siluala menjadi melodi pengiring bisikan angin. Udara di sini terasa begitu segar dan damai, membuat siapapun yang datang merasa betah berlama-lama. Namun, di balik keindahan dan kedamaian alamnya, PAM peninggalan Belanda ini memiliki reputasi yang angker. Warga sekitar seringkali menceritakan tentang sosok noni Belanda yang kerap terlihat di jendela-jendela atas. Konon, noni itu adalah arwah seorang wanita muda yang bunuh diri di sana karena kisah cintanya yang tragis. Ia seringkali terlihat mengenakan gaun putih panjang, melayang-layang dengan wajah yang penuh kesedihan, mencari kekasihnya yang tak pernah kembali. Mitos lain yang tak kalah menyeramkan adalah kisah tentang prajurit tanpa kepala. Diceritakan bahwa arwah seorang prajurit kolonial Belanda yang dieksekusi di tempat ini bergentayangan mencari kepalanya yang hilang. Warga yang lewat pada malam hari sering mendengar suara langkah kaki berat dan derap sepatu bot yang menggema di dalam gedung kosong, seolah-olah sedang berbaris tanpa henti. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok bayangan besar tanpa kepala berjalan di lorong-lorong gelap. Terlepas dari serita-serita horor yang menyelimutinya, keindahan alam di sekitar bangunan ini tidak dapat disangka. Ada aura mistis yang memikat sekaligus menakutkan. Perpaduan antara keagungan masa lalu dan cerita-cerita yang tak terpecahkan. PAM peninggalan Belanda ini adalah saksi bisu sejarah, tempat di mana keindahan dan misteri hidup berdampingan, mengundang setiap orang untuk datang dan merasakan sensasi yang unik.
bangunan utama PAM peninggalan Belanda. Ia bukan lagi sebuah bangunan yang utuh, melainkan sebuah patung yang hidup, perlahan-lahan ditelan oleh alam. Dinding-dindingnya yang kokoh kini berhias lumut hijau dan tanaman rambat yang menjalar, seolah memeluknya dalam keheningan abadi. Akar-akar kuat dari pohon beringin yang tumbuh di dekatnya merayap masuk ke dalam pondasi, seakan mencoba meraih dan menariknya kembali ke dalam pelukan bumi. Jendela-jendela yang dulunya berfungsi sebagai mata bangunan kini kosong dan gelap, menyerupai rongga mata yang sunyi. Melalui sela-sela jendela yang pecah dan pintu yang copot, masuklah sinar matahari yang menyusup dan menyinari serpihan-serpihan dari masa lampau. Di dalamnya, debu dan sarang laba-laba menjadi penghuni setia. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan daun kering, menciptakan atmosfer melankolis yang sulit digambarkan. Di balik semua keheningan ini, tersembunyi sejarah panjang yang menunggu untuk diceritakan. Berdiri kokoh dengan arsitektur yang menawan, gedung ini menjadi saksi bisu perkembangan kota. Saat mendekat, mata langsung tertuju pada detail-detail arsitektur yang khas. Fasad bangunan menampilkan perpaduan gaya neoklasik dan kolonial, terlihat dari pilar-pilar kokoh. Jendela-jendela tinggi dengan kusen kayu yang terawat dan ornamen-ornamen geometris yang elegan. Atapnya yang tinggi dan berbentuk pelana menambah kesan megah, sekaligus berfungsi sebagai ventilasi alami yang optimal, sebuah bukti kecerdasan arsitek zaman itu dalam beradaptasi dengan iklim tropis. Pintu utamanya seolah mengajak kita untuk menembus lorong waktu. Namun, penelusuran tak berhenti di sana. Di area belakang kompleks, terdapat beberapa makam kuno yang tersembunyi di antara pepohonan rindang. Nisan-nisan yang sudah pudar dan berlumut itu tidak memberikan petunjuk pasti mengenai identitas para penghuninya. Apakah mereka pekerja lokal yang ikut membangun fasilitas penting ini? Atau jangan-jangan mereka adalah para insinyur dan petinggi Belanda yang mengawasi proyek ini hingga akhir hayatnya? Misteri ini masih belum terpecahkan, menambah aura mistis sekaligus historis pada lokasi ini. Makam-makam ini menjadi pengingat bahwa di balik megahnya sebuah bangunan ada kisah-kisah pribadi yang terkubur bersama waktu. Bangunan utama PAM ini bukan hanya sekadar gedung tua. Ia adalah sebuah monumen hidup yang menceritakan perpaduan budaya, kecanggihan teknologi pada zamannya, dan juga kisah-kisah manusia yang terlibat di dalamnya. Setiap sudutnya menyimpan rahasia, dan setiap ukiran pada dindingnya adalah catatan sejarah yang menunggu untuk diungkap.
Wow, setelah melihat situs ini, kita seakan diajak kembali ke masa lampau. Rasanya sayang jika peninggalan berharga ini dibiarkan begitu saja, termakan usia dan terlupakan. Mari kita bersama-sama lestarikan situs PAM, bukan hanya untuk menjaga keindahan fisik bangunannya, tetapi juga untuk merawat dan menghargai jejak sejarah yang ditinggalkannya. Dengan melestarikannya, kita bisa mengajarkan generasi mendatang tentang pentingnya air bersih dan perjuangan para pendahulu kita. Melestarikan situs peninggalan sejarah seperti bangunan-bangunan peninggalan Belanda bukan hanya tentang menjaga fisik bangunan, tapi juga tentang merawat cerita dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Bayangkan, bangunan peninggalan Belanda ini sebagai sebuah jembatan waktu yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Setiap dinding, jendela, dan pintu menyimpan bisikan sejarah, cerita tentang kehidupan di masa lampau, perjuangan, dan transformasi. Dengan merawat bangunan ini, kita tidak hanya melestarikannya sebagai artefak, melainkan juga menjaga memori kolektif bangsa agar tidak hilang. Melalui pelestarian yang kreatif, kita bisa mengajak generasi muda untuk berjalan di jembatan waktu ini, merasakan langsung jejak sejarah, dan belajar menghargai warisan yang telah diperjuangkan. Selesai sudah penuluran saya. Saat ini, di hadapan mata, berdiri kokoh sisa-sisa kejayaan masa lalu, sebuah bangunan PAM peninggalan Belanda yang menjadi saksi bisu. Dinding-dindingnya yang lapuk pipa-pipa berkerat, serta mesin-mesin tua yang terdiam, seolah menyimpan cerita tentang aliran air yang pernah menghidupi kota ini. Setiap sudutnya membawa kami pada narasi yang berbeda tentang teknologi, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana sejarah terus hidup di tengah kemajuan zaman. Penelusuran ini tak hanya mengungkap jejak fisik sebuah bangunan, tapi juga membuka mata kami tentang pentingnya merawat warisan budaya. Semoga penelusuran saya kali ini bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Jika kamu menikmati petualangan saya, dukung terus dengan klik tombol like dan subscribe di akun ini agar saya bisa terus berbagi dan akan bersemangat untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.